Nah, kemudian bagaimana selama ini yang paling berat kita menghadapinya adalah kalau misalnya, karena lautnya kan luas, Pak, betul sekali. Luas sekali, sedangkan kapal kita tidak seluruhnya mengcover wilayah yang ada. Komando Armada 2 adalah komando utama pembinaan dan operasional yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Laut dalam bidang pembinaan, kemampuan, dan kesiapan tempur, serta berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI dalam bidang operasi atau penggunaan kekuatan. Markas Komando Armada 2 berada di Surabaya, dipimpin oleh Panglima berpangkat Laksamana Muda yang saat ini dijabat oleh Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. Jenderal Bintang 2 kelahiran Situbondo, Jawa Timur ini mulai menjabat Pangko Armada 2 pada 26 April 2021. Dilantik pada 5 Mei 2021, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 ini telah menjalani berbagai penugasan. Koarmada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia demi kejayaan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya berada di sebuah tempat, pangkalan utama TNI AL yang ada di Dermaga Ujung, Surabaya. Kenapa saya berada di sini? Karena saya akan bertemu dengan Panglima Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. Beliau berkantor di sini dan kita bisa lihat bersama di belakang saya ada sebuah kapal perang. Nanti kita akan ngobrol dengan beliau mengenai bagaimana kita mengelola pertahanan kita, terutama pertahanan di laut, di wilayah kerja Komando Armada 2. Ayo kita bersama-sama bertemu dengan Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. Ayo kita. Assalamualaikum Pak Iwan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Kita jaga imun, Pak. Meskipun kita berada di tengah COVID-19 pandemi, kita pasti jaga imun. Yes. Harus begitu. Setuju Pak ya? Setuju. Pak Iwan, sebagai Panglima Komando Armada 2 tentu punya tugas, ya Pak. Bapak bisa jelaskan nggak tugas Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut kita ini? Terima kasih Mas Feby untuk pertanyaannya. Ini sekaligus juga memperkenalkan kepada seluruh khalayak, khususnya di Jawa Timur ini ya. Bagaimanakah Koarmada 2 dalam bertugas? Ya. Kalau kita meref pada organisasi tugas Koarmada 2, bahwa Koarmada 2 itu adalah sebagai komando utama operasi yang di bawah langsung dari Panglima TNI. Dan juga komando utama pembinaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Nah, untuk komando utama operasi, kita melaksanakan operasi militer perang dan juga operasi militer selain perang. Selain itu, kita melaksanakan operasi laut sehari-hari dan juga operasi tempur yang gunanya adalah untuk pengendalian laut. Sehingga mengapa kita setiap hari kapal-kapal kita yang ada di Koarmada 2 ini terus berlayar walaupun situasi yang pandemi. Jalan terus ya? Jalan terus, tidak berhenti. Kemudian yang ketiganya adalah kita melaksanakan proyeksi kekuatan ke darat melalui laut. Nah, itu semua adalah dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Dan ini sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Jadi wilayahnya kalau boleh kita sebutkan Pak, jadi wilayah Armada 2 ini meliputi apa? Jawa Timur? Kalau wilayahnya Koarmada 2 di mana? Ini sebenarnya adalah kalau markasnya sendiri ada di Surabaya, Koarmada 2. Kemudian kita membawai
gugus tempur laut, tempatnya di Surabaya ini sini. Ya. Kemudian komando gugus keamanan laut yang ada di Bitung. Bitung, Sulawesi, Sulawesi Utara, Ya. betul. Kemudian ada 5 pangkalan utama TNI Angkatan Laut. Lantamal 5 itu di Surabaya. Lantamal 6 itu ada di Makassar. Ya. Lantamal 7 ada di Kupang. Lantamal 8 ada di Manado. Ya. Dan Lantamal 13 ada di Tarakan. Oh, Tarakan, Kalimantan Utara betul. sekarang, Pak, ya. Jadi itulah, jadi mulai dari Tegal, kalau di Jawanya Tegal ke timur sampai dengan Kupang, perbatasan Kupang dengan Timor Leste, kemudian utaranya sebelah baratnya dari Ambon, ke utaranya sampai dengan Melonguani sana, Pak. Ya. Utara, terus kirinya itu sampai dengan Tarakan. Jadi itu gitu. tugasnya luas banget ya, Pak. Betul, luas sekali, betul. Apalagi itu laut semua, Pak ya. Betul. Nah, untuk melakukan tugas yang begitu strategis ini, Pak. Ya, apa saja yang selama ini dilakukan oleh Koarmada 2 untuk menjaga wilayah kedaulatan kita ini, Pak? Oke, tadi saya sampaikan adalah merupakan tugas untuk komando utama operasi. Nah, sekarang masalah komando utama pembinaan. Ya. Koarmada 2 ini melaksanakan pembinaan unsur-unsur yang ada di bawahnya, yaitu kesiapan operasi KRI, kemudian pasukan khusus laut, kemudian berkaitan dengan pangkalan-pangkalan juga. Kemudian pembinaan peperangan laut. Jadi kita setiap harinya melaksanakan kegiatan itu. Nah, sekarang masa-masa damai seperti begini, kita tugasnya adalah kalau misalnya tidak melaut, maka kita melaksanakan pembinaan kemampuan. Siapa? Kemampuan personil dalam pengawakan KRI-KRI. Jangan sampai ilmu-ilmu yang ada itu hilang. Jadi ya klasikal, kemudian praktek di kapal, nanti kemudian peperangan di kubel-kubel dan juga sarana-sarana latihan yang kita miliki. Nah, itulah. Dari pembinaan-pembinaan kekuatan tersebut, maka kita merasa pasti bahwa kesiapan operasional, kesiapsiagaan operasional yang dilaksanakan oleh Koarmada 2 ini, dan tentunya semua koarmada yang di bawahnya TNI Angkatan Laut, itu mampu melaksanakan tugas-tugas yang memang itu diembankan untuk Koarmada. Demikian. Pak Iwan, tantangannya apa? Kan sekarang memang betul Pak Iwan sebutkan kita tidak dalam kondisi perang dengan negara lain. Tetapi masih ada smuggling. Betul. Penyelundupan. Masih ada kegiatan-kegiatan misalkan adalah illegal fishing. Betul. Betul nggak Pak ya? Betul. Lalu kemudian ada tindakan ilegal dalam perdagangan manusia yang menggunakan laut. Sepanjang Bapak bertugas berada di Koarmada ini, tantangan yang terbesar apa Pak? Di antara yang saya sebutkan, smuggling kah, illegal fishing kah, pelanggaran wilayah kah, atau bagaimana Pak? Iya. Sesuai dengan tugas yang kami laksanakan bahwa Koarmada 2 ini berbatasan dengan 3 negara. Ya Pak ya? Ya. Yang pertama adalah Malaysia, yang keduanya adalah Filipina, dan yang ketiganya dengan Timor Leste. Australia di bawah jauh ke sana, betul. Kemudian dari tugas-tugas tersebut, memang selama ini kita melaksanakan ada 2 kegiatan yang berhubungan dengan perbatasan tersebut, yaitu adalah untuk tugas operasi pengamanan terbatas. Perbatasan maksudnya begitu. Jadi kita dengan Malaysia, kita dengan Filipina. Nah, dengan Filipina ini yang berhubungannya dengan kemarin kalau kita melihat Abu Sayyaf dan lain-lainnya seperti itu kita laksanakan di sana. Terorisme, betul, terorisme. Kemudian kalau dengan Malaysia, dengan Filipina itu kita ada patroli terkoordinasi. Indo-Malvi, Indonesia, Malaysia, Filipina, kemudian juga Filipina, Indonesia, itulah tugas-tugas yang kita laksanakan selama ini. Nah, berkaitan dengan tadi kejahatan-kejahatan, ada transnational crime. Sesuai dengan pasal 88 UNCLOS, bahwa berkaitan dengan transnational crime seperti perompakan di laut, pembajakan, dan lain-lainnya itu bukan hanya tugas Angkatan Laut saja, tapi seluruhnya yang mengetahui harus melawan bersama-sama. Nah, itu yang kita laksanakan. Sehingga kalau armada misalnya menemukan hal tersebut, tidak hanya misalnya kapalnya, tetapi kalau misalnya pesawat mengetahui, maka pesawat tersebut akan menginformasikan kepada kapal yang terdekat, sehingga kapal yang terdekat tersebut langsung menindaklanjuti untuk melaksanakan. Nah, kemudian bagaimana selama ini yang paling berat kita menghadapinya adalah kalau misalnya, karena lautnya kan luas, betul sekali. Luas sekali, sedangkan kapal kita tidak seluruhnya mengcover wilayah yang ada. Nah, kalau misalnya ada kejahatan di salah satu tempat,
Lokus deliktinya di mana. Sedangkan kapal itu saat itu kita tidak ada di sana. Maka kita harus segera menggerakkan unsur-unsur mana, kapal-kapal mana yang terdekat untuk bisa ke sana. Sebenarnya itulah yang istilahnya yang harus kita selesaikan dengan cepat begitu. Ya Pak. Pak Iwan, sepanjang Bapak ketahui, sebenarnya di wilayah kerja Komando Armada 2 ini Pak, titik kosongnya ada di mana Pak? Titik yang biasa dipakai orang untuk melakukan tindakan kejahatan, entah itu smuggling, entah itu illegal fishing, entah itu pembajakan, entah terorisme. Apakah di wilayah sekitar Kalimantan Utara kita ini yang berbatasan dengan Filipina dan Malaysia, Pak? Iya, sebenarnya kalau hal-hal yang tersebut itu biasanya selama ini yang kami dapati adalah khususnya yang berbatasan dengan negara-negara. Karena disitulah tempat-tempat yang memberikan kemudahan mereka untuk bergerak. Sehingga kemarin jajaran kami di pangkalan kami melaksanakan penangkapan terhadap orang-orang yang membawa narkotika. Oh iya betul Pak ya. Nah, jadi, ya, contohnya misalnya. Jadi contohnya yang di mana di Tarakan. Nah begitu. Itu juga demikian. Tidak menutup kemungkinan juga yang ada dari Filipina menuju ke Sulawesi Utara. Nah itu. Gitu. Jadi narkoba menjadi satu ya Pak entry point betul, juga untuk entry kita point ini juga. kan ya Pak? Iya betul.